Sobat Deltis yang berbahagia sore ini. Saya akan mencoba untuk menyampaikan dengan cepat gitu ya. Mudah-mudahan acara ini selesai dan tidak terpotong maghrib gitu ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Mika betul. Saya hari ini diberikan tugas oleh teman-teman dari Biro Komunikasi Publik, yaitu Perlindungan Hukum terhadap SDM Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tadi sebenarnya secara utuh sudah disampaikan oleh Mbak Indah, tapi saya ingin mencoba untuk kira-kira konsep perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan ini seperti apa gitu. Tetapi sebelum ke sana saya juga ingin menyampaikan bagaimana sih kira-kira politik hukum yang dibangun di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini. Saya yakin apa yang ada di dalam proses pembahasan baik di DPR, di pemerintah pada saat nyusun tim dan pada saat pembahasan di tingkat panja itu pasti akan memenuhi hak masyarakat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Indah bahwa masyarakat itu juga punya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak gitu. Lalu bagaimana cara memenuhinya? Ternyata juga di dalam pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab itu untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya bagaimana sih sistem kesehatan yang saat ini ada gitu ya. Paling tidak ada 6 persoalan yang coba diidentifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah minimnya akses ke layanan primer yang ada di masyarakat gitu. Nah, inilah mestinya harus diselesaikan. Lalu bagaimana kurangnya kapasitas pelayanan rujukan di rumah sakit, ketahanan kesehatan di Indonesia yang masih lemah, pembiayaan kesehatan yang masih belum efektif, lalu SDM kesehatan yang kurang dan tidak merata, dan yang terakhir adalah minimnya integrasi teknologi kesehatan dan regulasi inovasi bioteknologi gitu. Nah, dari persoalan-persoalan inilah maka dicoba untuk dilihat bagaimana nih kira-kira untuk menyelesaikan persoalan ini ke depan gitu. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan saat ini adalah sedang menerapkan sistem transformasi sistem kesehatan. Bagaimana layanan primer yang ada di masyarakat itu masih belum optimal gitu ya, maka menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada upaya untuk mencegah orang sehat gitu ya, mencegah orang sehat menjadi sakit. Itu bagaimana cara mencegahnya gitu. Lalu mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya adalah bagaimana pelayanan spesialis, subspesialis gitu. Lalu terkait dengan ketahanan kesehatan. Ini adalah kemandirian produksi dalam negeri, mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi krisis kesehatan tadi, lalu meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan gitu. Yang berdasarkan hasil kajian, memang dengan adanya mandatory spending itu tidak efektif. Terlihat dari mana sejak ditetapkan di 2009 misalnya, sampai dengan sekarang, mestinya program-program prioritas seperti penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, TB, itu praktis tidak menurun gitu. Ini pasti ada sesuatu yang harus diberesin. Maka apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indah, anggaran itu adalah berbasis kinerja gitu. Lalu meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, karena kita memang tahu ada beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis, subspesialis itu yang masih kurang. Ini terlihat dari di beberapa fasilitas kesehatan khususnya adalah di luar negeri memang masih banyak dibutuhkan, dan praktis ada beberapa di rumah sakit yang masih belum terpenuhi gitu ya, dari 7 spesialis yang mestinya itu menjadi standar dari rumah sakit milik kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah bagaimana terkait dengan digitalisasi sistem kesehatan dan inovasi teknologi kesehatan. Kalau transformasi sistem kesehatan ini adalah didukung dengan regulasi yang kuat sebagai pijakan, sebagai track gitu, rasanya sih ke depan permasalahan-permasalahan yang ada tadi, 6 tadi itu bisa teratasi gitu. Oleh karena itu, usulan rancangan undang-undang tentang kesehatan memang disambut baik oleh pemerintah, lalu disusun tim, itu adalah merupakan masukan-masukan dan sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Inilah sebenarnya yang menjadi track dalam rangka mendukung
transformasi sistem kesehatan sehingga 6 permasalahan yang sudah diidentifikasi ini bisa terselesaikan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, saya juga ingin mencoba untuk mempertegas dan memperjelas terkait dengan alur penyusunan undang-undang kesehatan. Ini penting gitu, karena ini adalah bagian dari untuk pemenuhan formilnya di dalam menyusun rancangan undang-undang kesehatan. Mulai dari bagaimana tanggal 15 Desember itu penetapan prolegnas RUU Kesehatan, lalu Desember itu juga penyusunan draft, 7 Februari pengambilan keputusan, 14 Februari ini ada paripurna, lalu tanggal 7 itu dikirim ke Presiden. Presiden pada tanggal 9 juga sudah menetapkan gitu ya, siapa yang akan menjadi wakil presiden di dalam pembahasan RUU sekaligus menyusun timnya itu. Di sini ditunjuk beberapa menteri, salah satunya adalah Menteri Kesehatan sebagai koordinator. Lalu tanggal 9 Maret sampai dengan 4 April itu disusun DIM, tanggal 5 April dikirim ke Presiden, tanggal 10 April sampai dengan tanggal 18 Juni, ini kurang lebih sekitar 3 bulan, itu adalah terus-menerus hampir setiap hari dilakukan pembahasan di tingkat panja, Timus dan Timsin. Setelah itu tanggal 19 adalah disepakati di pengambilan keputusan tingkat 1, lalu tanggal 11 Juli tadi yang disampaikan oleh Dr. Mega disepakati dari RUU, disahkan menjadi undang-undang, lalu tanggal 18 Agustus kemarin ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dengan nomor 17 tahun 2023. Healthies, saya ingin sampaikan bahwa di dalam proses penyusunan undang-undang ini baik itu DPR maupun pemerintah berpegang teguh betul terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya di dalam Prolegnas 2020-2024 ini undang-undang kesehatan adalah sudah masuk ke dalam long list, yaitu di nomor 18 itu. Tetapi memang di setiap tahun itu ada yang disebut dengan program prioritas penyusunan rancangan undang-undang. Di tahun 2023 yang disahkan di tahun 2022 itu adalah termasuk rancangan undang-undang kesehatan yang menjadi prioritas di tahun 2023. Nah, ketika undang-undang itu perencanaannya adalah dengan metode Omnibus Law, berdasarkan pasal 42A Undang-Undang 13 2022, ini adalah perubahan dari Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu harus sudah dinyatakan bahwa rancangan undang-undang ini adalah dengan metode Omnibus Law. Itu juga terlihat betul di dalam webnya DPR, bahwa rancangan undang-undang kesehatan ini adalah dengan metode Omnibus Law. Kalau kita coba lihat lebih dalam, di dalam webnya DPR itu juga meaningful participation juga dilakukan. Karena ini adalah memang perintah dari pasal 96 gitu ya. Siapa saja yang terlibat, ada kementerian lembaga, ada perkumpulan, ada organisasi profesi, perhimpunan, termasuk juga forum-forum masyarakat itu. Dan ini tidak kurang dari 24 kali dilaksanakan oleh DPR gitu. Ini adalah tujuan Omnibus Law, tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah juga bahwa ini sebenarnya adalah untuk menghilangkan tumpang tindih, karena kalau kita lihat undang-undang bidang kesehatan ini, contoh saja lah yang mengatur tentang tenaga kesehatan, itu ada undang-undang praktek kedokteran. Lalu di dalam undang-undang kesehatan sendiri juga mengatur juga tentang tenaga kesehatan. Ada undang-undang 36 2014 itu mengatur tentang tenaga kesehatan, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan. Tapi kalau lihat secara umum, sebenarnya pengaturan undang-undang yang terkait dengan tenaga kesehatan itu adalah mengatur tentang pendidikan, sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Lalu setelah itu adalah bagaimana kompetensi dan kewenangan, lalu bagaimana pendayagunaan gitu ya, lalu bagaimana terkait menjaga kompetensi dan peningkatan mutu kompetensi. Semuanya kurang lebih hampir itu gitu. Apa yang terjadi? Ada beberapa tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Ini yang mesti harus dihilangkan. Tetapi memang untuk melakukan perubahan terhadap sekian banyak undang-undang tadi itu, kalau satu persatu itu adalah sangat-sangat tidak efisien dari sisi waktu, biaya, termasuk juga tenaga gitu ya. Sehingga metode Omnibus Law ini adalah salah satu cara bagaimana melakukan perubahan undang-undang yang lebih efisien. Yang terakhir adalah terkait dengan menghilangkan ekosektor. Ini sering mengklaim gitu bahwa ini adalah undang-undangku, ini adalah undang-undangmu dan segala macam. Ini tidak boleh terjadi lagi ke depan dengan undang-undang kesehatan yang menggunakan metode Omnibus Law ini. Healthies, saya ingin sampaikan bahwa
ketika rancangan undang-undang itu adalah dikirim kepada presiden, lalu presiden adalah menunjuk beberapa menteri, termasuk Menteri Kesehatan sebagai koordinator, ini juga punya komitmen yang tinggi. Di dalam menyusun daftar inventarisasi masalah itu juga mempertimbangkan dan mengacu betul pada pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003, ada 3 hak bagi masyarakat atau pemangku kepentingan atau orang yang terdampak dari rancangan undang-undang ini gitu, yang sedang disusun. Apa itu? Hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban atas pendapat yang diberikan. Ini dipegang betul oleh pemerintah gitu. Apa buktinya? Ini tidak kurang dari 115 kali meaningful participation itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan kementerian lain. Baik itu melalui FGD maupun seminar. Ada 1.200 pemangku kepentingan dan 72.000 peserta. Dari sekian banyak tadi ada 2.700 masukan secara lisan maupun dia yang melalui portal partisipasi sehat gitu. Siapa saja itu yang dilibatkan? Kementerian lembaga terkait bidang kesehatan, ada organisasi profesi, ada perhimpunan, ada masyarakat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana masukannya tadi itu? Bagaimana pendapatnya itu? Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan juga melakukan analisis hasil dari meaningful participation tadi itu. Gitu. Contoh misalnya, bagaimana ketika terkait dengan masalah UKBM, banyak yang memberikan masukan, bagaimana terkait dengan Pasyankes, dengan perencanaan SDN, pelatihan, pendayagunaan gitu. Itu kita analisis betul. Lalu masukan tadi adalah mana yang bisa masuk DIM, mana yang ternyata sudah ada di dalam RUU yang dikirim oleh DPR. Oh, ini tidak cukup, tidak perlu ada di DIM, tapi ini adalah di penjelasan. Oh, ini adalah di aturan turunan saja. Itu kita lakukan analisis dari 2.700 tadi itu. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Tanggal 27 Maret 2023 misalnya diadakan public hearing, ada 60 peserta yang hadir luring, 407 daring, dan 611 melalui YouTube gitu. Lalu ini kita ambil 10 besar ya. Kita lakukan analisis itu. Topik yang terbanyak dibahas dan mendapatkan masukan seperti apa gitu. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu coba perhatikan di dalam web yang disediakan oleh Kementerian khusus gitu ya, atau portal yang disediakan khusus oleh Kementerian Kesehatan melalui partisipasi.kemkes.go.id. Ini betul-betul bagaimana hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan tadi itu juga kita lakukan. Ini adalah salah satu contoh saja bahwa ada beberapa pemangku kepentingan yang memberikan masukan gitu. Lalu di situ kita berikan jawaban juga. Ini adalah 2 contoh gitu. Artinya apa? Kementerian tunduk betul, patuh betul terhadap bagaimana di dalam menyusun daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang ini adalah mengacu kepada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita ingin mencoba untuk masuk ke bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Tadi disampaikan Mbak Indah, saya hanya ingin mencoba mempertegas bahwa metode Omnibus Law ini memang ciri khasnya adalah memuat materi baru, mengubah materi muatan yang undang-undang yang sudah ada atau mencabut. Ada 11 yang undang-undang ini dicabut ya, mulai dari undang-undang tentang ordinasi obat keras sampai dengan undang-undang tentang kebidanan. Salah satu ciri khas dari undang-undang yang dengan menggunakan metode Omnibus Law itu adalah dia akan gemuk gitu. Ini terlihat dari babnya yang banyak, pasalnya juga cukup banyak juga gitu. Nah, memang di dalam undang-undang kesehatan ini banyak peraturan pelaksanaan. Paling tidak ada 100 RPP yang harus disusun, Perpres ada 2, lalu peraturan Menteri Kesehatan ada 5. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana perlindungan terhadap tenaga kesehatan, kami juga ingin menyampaikan bahwa sumber daya manusia kesehatan itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah ada tenaga medis, tenaga kesehatan, dan satu lagi adalah tenaga pendukung atau penunjang. Tenaga medis dan tenaga kesehatan itu ada 2 istilah
yang serupa tapi tidak sama, yaitu ada kelompok dan ada satu adalah jenis gitu. Ketika itu tenaga medis, kelompoknya adalah ada dokter, dokter gigi, sementara jenisnya adalah ada dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis. Ketika itu dokter gigi, ada dokter gigi spesialis gitu. Sementara kalau kelompok tenaga kesehatan itu ada 11, mulai dari psikologi klinis sampai dengan tenaga kesehatan rasional, yang itu akan dijabarkan dalam bentuk jenis gitu. Jenisnya itu apa saja gitu. Begitu juga tenaga pendukung, ini adalah yang tenaga-tenaga yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi di bidang kesehatan. Contoh misalnya bagaimana tenaga biologi. Kemarin kita tahu, kita banyak pengalaman ternyata banyak teman-teman kita tenaga biologi ini juga membantu di lab-lab di seluruh Indonesia, termasuk juga yang milik Kementerian Kesehatan. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban. Tadi kalau ini bicara masalah hak dan kewajiban SDM kesehatan, di sini banyak ya haknya gitu. Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan juga perlindungan keselamatan, termasuk juga kesehatan kerja dan keamanan. Juga bisa mendapatkan perlindungan dan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat. Ketika terjadi kekerasan, ketika terjadi perundungan, di dalam Undang-Undang Kesehatan ini juga tenaga kesehatan punya hak juga untuk menghentikan pelayanan. Tetapi dia juga memang punya kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya bagaimana di dalam memberikan pelayanan itu harus sesuai dengan standar, etik, serta kebutuhan kesehatan pasien gitu. Tapi ada satu hal yang menarik bahwa dalam menjalankan praktek itu, fasilitas kesehatan juga wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam gawat darurat atau pada bencana. Nah, karena ini sifatnya adalah wajib, maka ketika terjadi sesuatu, tenaga medis dan tenaga kesehatan itu tidak bisa dituntut gitu. Nah, ada satu hal juga yang baru adalah terkait dengan peserta didik. Peserta didik di sini diatur bagaimana dia juga memperoleh bantuan hukum dalam ketika terjadi sengketa, lalu juga mendapat perlindungan dari kekerasan fisik gitu, mental, dan juga perundungan gitu ya, bullying yang beberapa minggu terakhir ini juga cukup viral gitu di media. Tetapi juga peserta didik ini punya kewajiban, yaitu bagaimana menjaga keselamatan pasien, bagaimana menghormati, melindungi, dan juga memenuhi hak pasien. Nah, terkait dengan masalah pendidikan SDM kesehatan, mulai dari perencanaan. Perencanaan ini dilakukan oleh menteri, tetapi juga harus berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga fasilitas kesehatan. Lalu pengadaannya dimulai dari pendidikan. Lalu bagaimana terkait dengan pendayagunaan? Pendayagunaan ini juga harus sesuai dengan perencanaan gitu, supaya antara perencanaan dengan pendayagunaan ini betul-betul match gitu. Kalau di dalam perencanaan yang dibutuhkan adalah di daerah A butuh spesialis ini, itu, dan segala macam, maka pendayagunaannya juga mesti harus sama gitu ke sana. Jangan nanti ketika perencanaannya sudah dibuat seperti itu, begitu tersedia tenaga kesehatan yang dibutuhkan di daerah A tadi ternyata malah justru didayagunakan di tempat lain, sehingga akses bagi masyarakat tadi tetap tidak bisa terpenuhi. Bagaimana untuk menjaga dan meningkatkan mutu? Itu adalah melalui pelatihan. Lalu pelatihan ini siapa yang melaksanakan? Ada dua, pemerintah pusat atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Gitu. Ini memang agak berbeda betul dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Di dalam pasal 28 itu kalau Undang-Undang Praktek Kedokteran adalah pelatihan atau kewajiban dokter gigi dalam mengikuti pendidikan pelatihan itu adalah dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga yang diakreditasi oleh organisasi profesi. Ini dilakukan perubahan gitu supaya terjadi standarisasi di dalam penjagaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan. Upaya menjaga peningkatan mutu itu bisa melalui standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, ini memang dalam rangka untuk proses sertifikasi melalui konversi ke dalam satuan kredit profesi yang ini ke depan itu memang ada perubahan. Kalau dulu SKP adalah bagaimana dalam rangka perpanjangan STR gitu, tetapi SKP ini nanti ke depan adalah dalam rangka penjagaan dan peningkatan mutu terkait dengan
perpanjangan SIP karena STR berlaku seumur hidup itu. Ada satu hal juga yang berbeda adalah terkait dengan persoalan pengambilan sumpah profesi. Kalau selama ini adalah dilakukan oleh organisasi profesi, maka ke depan berdasarkan amanat dari Undang-Undang 17 2023 ini adalah diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan gitu. Ini juga sesuatu yang baru gitu. Lalu bagaimana terkait dengan masalah STR? Tadi saya sampaikan ini memang ada beberapa perubahan, berlaku seumur hidup, tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah meninggal, dinonaktifkan dan segala macam. Begitu juga untuk SIP gitu. Tetapi ada satu hal yang juga di sini adalah baru adalah ketika tenaga kesehatan itu adalah memberikan pelayanan tetapi tidak punya STR, tidak punya SIP, berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu adalah ada pidananya gitu. Walaupun toh pidananya itu adalah pidana denda. Itu diatur misalnya di dalam pasal 76 sampai 79 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kalau di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan adalah diatur di dalam pasal 85 atau 86. Tetapi di dalam Undang-Undang Kesehatan ini digeser, sanksinya adalah sanksi administrasi, bukan pidana gitu. Karena seseorang ketika dinyatakan terbukti melakukan pidana, ya catatannya adalah dia melanggar pidana gitu. Tapi kalau ini tidak gitu. Jadi dari sisi moralitas dia akan berbeda. Lalu bagaimana tanggung jawab moralitas tadi juga diatur mulai dari bagaimana mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuannya, bagaimana harus mematuhi etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien gitu. Lalu berpraktek sesuai dengan kewenangan. Ini juga diatur gitu ya. Sehingga nanti di sana akan terjadi ada kompetensi-kompetensi tertentu yang bersinggungan dengan kompetensi tenaga kesehatan lain, itu mestinya di situ akan terjadi share kompetensi ya, nggak saling klaim, sehingga malah justru ini akan merugikan masyarakat gitu. Ke depan ini mungkin barangkali akan lebih ditata dengan baik sehingga share kompetensi itu betul-betul bisa berjalan dan itu adalah betul-betul untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, terkait dengan fasilitas kesehatan, tadi disampaikan juga oleh Bu Indah, di fasilitas kesehatan ini memang ada 3, ada tingkat pertama, tingkat lanjut, dan satu lagi adalah penunjang gitu ya. Kalau pertama adalah puskesmas, lalu tingkat lanjut ada rumah sakit, klinik utama, penunjang itu salah satunya adalah laboratorium. Jadi di sini ketika ini adalah penunjang, bisa dia adalah menjadi satu kesatuan atau terintegrasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjut, atau dia juga bisa terpisah gitu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas pelayanan kesehatan tingkat yang kedua tadi itu gitu. Penyelenggaraan rumah sakit, prinsip dasarnya rumah sakit itu adalah memberikan pelayanan kesehatan spesialistik dan spesialistik, tetapi juga dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar. Karena memang di rumah sakit juga dibutuhkan pelayanan kesehatan dasar itu gitu ya. Nah, tetapi di luar itu, rumah sakit juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. Rumah sakit juga wajib menghormati dan melindungi hak pasien. Rumah sakit juga wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Tetapi juga ada satu larangan, yaitu larangan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak punya SIP gitu ya. Nah, rumah sakit pendidikan ini ada sesuatu yang baru, salah satunya adalah bagaimana rumah sakit pendidikan itu dapat menyelenggarakan pendidikan spesialis dan subspesialis. Itu yang oleh undang-undang ini disebut sebagai rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan. Apa sih kok sampai muncul gitu pengaturan tentang ini? Karena memang berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, memang ada 30.000 ya kebutuhan dokter spesialis yang ada di seluruh Indonesia. Yang ini akhirnya menutup akses gitu ya, atau menjauhkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang itu sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ada 20 kewajiban rumah sakit yang kalau di dalam Undang-Undang Rumah Sakit itu adalah ada ancaman pidananya, ini kita geser ke dalam sanksinya adalah sanksi administrasi. Contoh misalnya ketika tidak punya izin gitu misalnya, rumah sakit itu ada pidananya. Tapi di ini enggak, sanksinya adalah sanksi administrasi. Dan yang menarik di dalam Undang-Undang Kesehatan ini juga rumah sakit itu juga punya hak loh untuk menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
punya hak juga untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ini. Lalu puskesmas ini memang pengaturannya kalau Bapak Ibu coba lihat ya, bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjut itu memang perubahannya adalah cukup signifikan di layanan primer gitu. Kenapa? Karena memang ingin menggeser yang tadinya adalah mengobati gitu, ini adalah mencegah orang sakit. Maka kalau Bapak Ibu coba lihat, banyak norma baru, banyak pengaturan baru yang ada di puskesmas. Contoh misalnya, bagaimana puskesmas itu juga harus membuat jejaring yang berbasis wilayah administrasi. Kenapa? Karena memang puskesmas itu punya tanggung jawab menyehatkan atau menjaga kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya gitu. Jejaring berbasis satuan pendidikan, jejaring berbasis tempat kerja, termasuk juga jejaring sistem rujukan dan struktur jejaring lintas sektor gitu. Tadi ada pertanyaan saya lihat di Q&A itu adalah apakah puskesmas kalau dia adalah nanti sebagai koordinator di dalam mengkoordinasikan pelayanan kesehatan primer itu, bagaimana apakah puskesmas itu lebih baik? Bukan persoalan lebih baik atau tidak lebih baik sebenarnya, tetapi bagaimana puskesmas itu harus tahu kondisi kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Yang sering terjadi adalah banyak masyarakat berobat di salah satu fasilitas gitu, tetapi nanti tiba-tiba dia sudah agak parah, malah justru baru ke ke puskesmas karena dia misalnya gitu, katakanlah misalnya TB, tadinya hanya batuk-batuk, begitu dikasih obat dia sudah enak, nggak balik lagi. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba sudah resisten. Itu nggak boleh terjadi ke depan karena apa? Puskesmas harus tahu sejak awal terkait dengan hal-hal yang lebih dini gitu ya, apa sakit atau gejala atau gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat itu. Nah, terkait dengan hak pasien juga sama, salah satu haknya adalah menolak dan menyetujui tindakan medis. Tetapi memang dalam kondisi tertentu ini adalah dikecualikan. Gitu. Terhadap apa itu? Kalau ini adalah diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular atau penanggulangan KLB atau penanggulangan wabah, itu dikecualikan. Tetapi juga memang pasien ini juga punya hak juga terkait dengan rahasia kesehatan pasien. Oleh karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan itu juga wajib menyimpan rahasia kesehatan pasien. Pembukaan rahasia kesehatan pribadi pasien itu dapat dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Contoh misalnya, terkait dengan kepentingan untuk penanggulangan wabah, itu boleh dalam rangka melakukan bagaimana terkait dengan masalah epidemiologi, itu boleh dibuka ya. Kalau misalnya itu adalah dalam rangka penanggulangan KLB dan wabah itu. Nah, kami memang melihat ada beberapa potensi terkait dengan pengenaan sanksi, baik itu administratif maupun pidana. Sebagai contoh misalnya, bagaimana tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan praktek perseorangan tapi tidak menginformasikan identitas yang jelas termasuk juga SIP dan STR. Lalu tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan praktek tanpa memiliki STR dan RIP. Setiap orang yang melakukan diskriminasi atas hasil pemeriksaan dan juga analisis genetik seseorang itu memang dapat dikenakan sanksi administrasi gitu. Begitu juga terkait dengan masalah perdata. Ini juga memang ada potensi juga di sini. Misalnya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata. Tetapi itu memang nanti akan kami jelaskan di bawah. Potensi-potensi sanksi pidana yang lain juga setiap orang yang bukan tenaga kesehatan gitu ya, tapi seolah-olah dia adalah tenaga kesehatan, lalu setiap orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bahwa dia adalah sebagai tenaga kesehatan, itu adalah ada sanksi pidananya. Kurang lebih sama dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Bidang Kesehatan sebelumnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya juga ada ini potensi administrasi misalnya yang diatur di dalam pasal 395 ayat 1. Aparatur pemerintah desa, kelurahan, juga fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setempat ketika ada orang sakit yang diduga akibat penyakit atau masalah kesehatannya dapat menimbulkan KLB, itu juga bisa dikenakan sanksi administrasi. Begitu juga bagi fasilitas kesehatan yang tidak memberikan pelayanan kesehatan terhadap orang sakit atau diduga sakit yang dia mengakibatkan
atau yang berdampak pada masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLP dan akibat yang menimbulkan wabah itu juga sama juga gitu, bisa dikenakan. Ini adalah potensi-potensi pengenaan sanksi walaupun toh dia adalah sanksi administrasi. Potensi sanksi pidana mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak punya SIP bagi pimpinan fasilitas kesehatan, pimpinan Pasaskes, tenaga medis, tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam kondisi gawat darurat, itu juga bisa dikenakan pidana, tetapi khusus untuk yang nomor 2 ini, dia memang tidak boleh itu dituntut ganti rugi ketika diduga pasien atau keluarganya adalah mengalami kerugian gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa perlindungan hukum. Sebenarnya banyak perlindungan hukum yang juga diatur di dalam undang-undang bidang kesehatan sebelumnya, tetapi memang ada juga itu yang kita lengkapi, tetapi ada juga yang kita drop itu, kita buang gitu ya. Contoh misalnya, kalau pasal 66 Undang-Undang Praktek Kedokteran itu adalah bagian dari perlindungan hukum gitu, karena di sana ada majelis. Tetapi di dalam salah satu ayat, yaitu ayat 3-nya, itu juga dia boleh itu melaporkan juga ke aparat penegak hukum, boleh juga itu menggugat secara perdata, walaupun toh kasusnya sedang ditangani oleh majelis. Ini adalah menjadikan tidak adanya kepastian hukum gitu. Itu yang kita coba perbaiki di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini. Lalu perlindungan hukum bagi SDM, prinsip dasarnya adalah bagaimana tenaga medis dan tenaga kesehatan ini sepanjang tenaga itu adalah melaksanakan tugas sesuai dengan standar atau melaksanakan praktek sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, termasuk juga SPOD, pasti akan mendapatkan perlindungan hukum itu. Lalu rumah sakit juga diberikan perlindungan hukum juga, gitu kan? Termasuk juga rumah sakit harus memberikan perlindungan bantuan hukum juga kepada tenaga yang ada di rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada di rumah sakit gitu. Ini juga banyak diskusi. Sebenarnya konsepnya adalah begini. Ketika ada tenaga kesehatan yang akan bekerja di salah satu rumah sakit, itu pasti dilakukan kredensial oleh peer group-nya gitu. Walaupun toh sama-sama dokter spesialis A misalnya, tetapi peer group-nya itu pasti akan merekomendasikan kepada dirutnya kewenangan di dalam memberikan pelayanan di rumah sakit tersebut bisa saja berbeda gitu. Lalu atas rekomendasi tadi itu, maka direktur rumah sakit memberikan clinical privilege kepada tenaga kesehatan itu, baik itu dokter atau tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Maka disitulah beralih tanggung jawabnya, karena dirutlah yang memberikan clinical privilege tadi. Maka tanggung jawab hukum atas semua kerugian yang ada di rumah sakit tadi menjadi tanggung jawab pimpinan rumah sakit. Itu sebenarnya konsep atau kenapa kok mesti pimpinan rumah sakit yang harus bertanggung jawab atas kerugian itu, walaupun itu adalah ditimbulkan oleh tenaga kesehatan gitu. Itu konsep atau cara berpikirnya adalah ke sana gitu. Nah, perlindungan hukum dalam penerapan disiplin ini sudah pasti sepanjang dia adalah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, pasti akan mendapatkan perlindungan hukum itu. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Perlindungan terhadap peserta didik tadi berhak untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan hukum, lalu anti bullying di sini diatur juga bagaimana peserta didik itu juga mendapatkan perlindungan, mendapatkan juga hak gitu kan untuk tidak dibullying gitu, untuk tidak menerima kekerasan dan juga yang lain gitu. Nah, terkait dengan perlindungan dalam keadaan Aduh, darurat. maaf kan, waktunya udah 1 menit lagi ya. Oke, ya, makasih dok. Ini mulai perlindungan dalam keadaan darurat. Ini memang dalam kondisi keadaan darurat, teman-teman tenaga kesehatan ini harus kita berikan perlindungan hukum gitu. Karena apa? Teman-teman tenaga kesehatan dalam kondisi keadaan darurat ini memang memberikan pelayanan yang ekstra, tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan standar pelayanan. Mungkin saja itu bisa terjadi, tetapi dia harus mendapatkan perlindungan gitu. Lalu bagaimana perlindungan hukum dalam pelayanan bencana juga sama. Ya, tidak boleh itu dituntut ganti rugi. Lalu terkait dengan perlindungan hukum di luar
yang perizinan, dia juga kesehatan tidak memerlukan SIP itu di tempat-tempat tertentu tadi itu. Contoh misalnya dalam kondisi tertentu, dalam kondisi KLB, dalam kondisi wabah, boleh dia aborsi, diatur juga di sini, perlindungan hukum di luar kewenangannya. Jadi kalau ada tenaga kesehatan, tenaga medis tertentu yang memberikan pelayanan di luar kewenangannya, sepanjang itu adalah dalam keadaan tertentu, dia diperbolehkan. Perlindungan hukum dalam melaporkan tindak pidana. Ini memang ada. Kalau ada pasien yang datang ke fasilitas kesehatan, termasuk ke tenaga kesehatan, tapi diduga adanya tindak pidana, maka dia punya kewajiban itu untuk melaporkan kepada aparat. Tetapi bagaimana ketika mereka melaporkan kepada aparat bahwa ini adalah ada dugaan pidana gitu terhadap pasien yang datang ke fasilitas tadi atau datang ke tenaga kesehatan tadi, itu juga dia harus dilindungi. Jangan bolak-balik dipanggil, jangan malah nanti justru jadi TSK karena dianggap mencemarkan nama baik. Enggak. Itu harus dilindungi ya. Nah, ini juga rumah sakit tadi bagaimana berhak untuk menggugat, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi sebenarnya mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan itu juga harus bagaimana diikuti dengan peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan itu. Kalau kita coba cermati betul di dalam Undang-Undang 17 ini adalah bagaimana terkait dengan internal dan bagaimana eksternal gitu. Salah satunya adalah dilakukan akreditasi misalnya. Lalu rumah sakit juga tidak dapat dituntut kalau dia itu adalah memberikan pelayanan kepada pasien dalam kondisi gawat darurat tadi itu, ya. Lalu ini adalah penegakan disiplin. Ke depan kurang lebih konsepnya adalah sama. Itu diperiksa oleh atau dibentuk MKDKI, itu adalah dibentuk oleh menteri, menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, lalu diputuskan. Ketika putusannya itu adalah berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dia melanggar disiplin, maka bisa dikenain sanksi, baik itu peringatan tulis, kewajiban untuk mengikuti pendidikan lagi, sampai dengan rekomendasi untuk pencabutan SIP atau menonaktifkan STR. Yang berbeda Bapak Ibu dengan peraturan yang sebelumnya atau undang-undang yang sebelumnya itu adalah upaya hukum terhadap putusan MKDKI. Kalau di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran misalnya pasal 61 itu putusan MKDKI adalah bersifat mengikat. Tetapi di dalam undang-undang ini diberikan ruang untuk melakukan upaya hukum. Bagaimana upaya hukum bisa dilakukan kalau ditemukan bukti baru misalnya, lalu ada penerapan pelanggaran disiplin yang salah oleh majelis, termasuk juga ada conflict of interest. Ini yang betul-betul baru tadi yang saya sampaikan, bagaimana ketika ada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana gitu, lalu dilaporkan kepada aparat penegak hukum, tidak boleh serta-merta aparat penegak hukum itu adalah melakukan pemeriksaan. Tetapi aparat penegak hukum itu harus minta rekomendasi dulu kepada majelis. Majelis melakukan pemeriksaan, lalu dia adalah akan memberikan rekomendasi dapat dilakukan penyidikan atau tidak dapat dilakukan penyidikan. Itu didasarkan pada adakah pelanggaran disiplin atau tidak ada pelanggaran disiplin dari permohonan tadi itu. Tapi ketika ini adalah perdata, maka rekomendasi itu bisa dimintakan oleh pemohon gitu atau penggugat adalah pasien atau keluarganya maupun oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang digugat. Itu sebagai barang bukti lah, kurang lebih begitu. Lalu penyelesaian sengketa medis secara non litigasi ini juga diatur juga gitu. Terkait dengan penyelesaian sengketa medis ini memang sekarang lagi banyak ini ya viral, banyak yang ingin mendirikan lembaga mediasi gitu. Nggak apa-apa, karena memang itu juga diperbolehkan. Tetapi memang kalau kita coba cermati di sini, ini memang lembaga mediasi ini kalau dimanfaatkan itu proses menjadi relatif cepat. Penyelesaian sengketa juga lebih efektif, efisien gitu, dan ini memang juga bersifat rahasia, pasti juga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak gitu. Terkait dengan restorasi justice, ini memang sesuatu yang sama sekali baru yang sebelumnya adalah belum diatur. Karena ini adalah diatur di dalam pasal 306. Bagaimana ketika
ada tenaga kesehatan yang sudah dimintakan rekomendasi ke majelis, tetapi dia adalah memang ada unsur pidananya gitu, lalu direkomendasikan ini bisa diterusin gitu. Itu juga aparat penegak hukum tidak serta-merta juga bisa langsung memproses. Tetapi bagaimana ini adalah bisa aparat penegak hukum itu bisa juga menyelesaikan perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif. Ini sebenarnya adalah juga diatur di dalam peraturan Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung. Itu adalah ada kriterianya di sana. Ada perkara tindak pidana ringan, ada perkara pada anak, ada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk juga perkara-perkara narkotik gitu ya. Di luar itu adalah ada beberapa tindak pidana ringan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mulai dari pasal 364, 373 sampai dengan 407. Yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa ketentuan pidana sejak dikeluarkannya atau ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu adalah menganut prinsip One Criminal Law Policy. Itu sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR. Artinya apa? Kalau ke depan itu ada penyusunan undang-undang baru, tetapi ada beberapa pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur di dalam undang-undang baru itu, dan itu dikenakan pidana, maka dugaan pelanggaran pidana itu kalau sudah diatur di dalam KUHP tidak boleh lagi itu diatur di dalam undang-undang itu. Ternyata hal ini ada di dalam undang-undang kesehatan. Apa itu? Adalah terkait dengan aborsi. Terkait juga tindak pidana jual beli darah, transplantasi organ. Nah, kalau ini adalah tidak diatur sesuai dengan prinsip One Criminal Law Policy tadi itu, ada satu persoalan hukum. Di mana persoalan hukumnya? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu adalah baru akan berlaku di Januari 2026. Maka ketika ini tidak kita atur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, ketika itu adalah ada aborsi, maka akan berlaku KUHP yang lama. Aborsi di dalam KUHP yang lama itu ada 22 pasal yang mengatur dan tidak ada satu pasal pun alasan pemaaf. Siapapun yang melakukan aborsi, turut serta, menyuruh, dan segala macam itu tidak ada alasan pemaaf. Kenapa? Alasan pemaaf itu sebenarnya adalah ada di Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 75. Di mana alasan pemaafnya itu adalah kalau indikasi medis atau korban perkosaan gitu. Sementara Undang-Undang 36 itu adalah dicabut, maka alasan pemaaf itu menjadi hilang. Maka bagaimana agar teman-teman tenaga kesehatan itu terlindungi? Ya aborsi itu tetap harus diatur di dalam Undang-Undang 17 2023 ini. Tapi kapan berlakunya itu? Berlakunya adalah sampai dengan Januari 2026 sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Di luar itu memang ada 15 kurang lebih kewajiban-kewajiban yang bisa dipidana. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana menghalangi air susu, bagaimana terkait dengan mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak punya SIP tadi itu. Gitu. Nah, memang ada beberapa tindak pidana yang menurut Undang-Undang 17 ini juga kita geser ke sanksinya adalah sanksi administrasi. Ada beberapa itu. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu coba bandingkan Undang-Undang Bidang Kesehatan sebelumnya dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 ini, banyak undang-undang yang sebelumnya itu yang normanya itu adalah masyarakat atau pasien atau keluarganya itu dapat menuntut ganti rugi gitu terhadap tenaga kesehatan, terhadap fasilitas kesehatan, terhadap rumah sakit itu banyak itu. Tetapi Bapak Ibu boleh cek di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini adalah tidak ada yang mengatur norma terkait dengan bagaimana hak bagi masyarakat, hak bagi pasien, hak bagi keluarga itu yang boleh menuntut. Walaupun toh di dalam undang-undang lain kalau dia akan menggunakan haknya itu bisa gitu. Tetapi satu hal yang dari beberapa diskusi dengan masyarakat, dengan pasien adalah ternyata mereka itu menuntut baik secara perdata, melaporkan
secara pidana itu adalah karena melihat di dalam undang-undang bidang kesehatan itu memang ada hak dia untuk melaporkan ke aparat penegak hukum dan ada hak dia juga untuk menuntut secara perdata. Ternyata membaca langsung menuntut gitu. Nah, ini yang kita mencoba hilangkan, tetapi tidak berarti bahwa tuntutan itu tidak bisa dilakukan oleh pasien, oleh keluarga maupun oleh masyarakat, tetapi itu adalah ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Itu mungkin barangkali Dokter Mega yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan waktunya pas gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.